Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ahibatillah, terdengar sayup-sayup saling bersautan antar satu masjid dengan masjid yang lain, gema takbir yang memecah keheningan malam di malam hari ini sebagai tanda kita merayakan kemenangan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah selesai melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Ahibatifillah, tentunya kadang muncul juga ketika di akhir Ramadan dan di awal bulan Syawal kita berpikir amal apa yang bisa kita lakukan di bulan Syawal sehingga kita mendapatkan keutamaan dari bulan Syawal ini. Ahibatifillah, tentunya atas hal ini kita bisa menelusuri dari hadis Nabi yang datang dari Abu Ayyub berdoaan bahwasanya Rasul pernah menyampaikan sebuah sabdanya, man soma ramadhana thumma atba'ahu sita min syawal kana kasyami dahri, rawahu Muslim. Ahibatifillah, artinya kurang lebih barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seolah-olah telah melaksanakan saum selama 1 tahun penuh. Keutamaan yang luar biasa, fadilah yang luar biasa atas saum 6 hari di bulan Syawal ini. Maka oleh karenanya ahibatifillah, kita hendaklah mampu meluangkan waktu untuk saum 6 hari di bulan Syawal ini. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul berikutnya, bagaimana cara melaksanakan saum Syawal ini? Apakah saum Syawal ini harus kontinuitas atau juga bisa dilakukan dengan waktu yang kemudian terpisah-pisah? Artinya kontinuitas itu dari mulai hari pertama melaksanakan saum sampai hari yang terakhir sifatnya berkesinambungan atau dilakukan secara bergantian, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, dan berikut-berikut sampai kemudian selesai 6 hari di bulan Syawal ini. Ahibatifillah, tentunya bahwa para ahli ilmu menyepakati terkait dengan sunnah muakkadah dari saum Syawal ini. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan kepada kita sekalian. Tetapi kemudian terkait dengan kapan waktunya, para ahli ilmu bersilang pendapat. Tetapi secara mayoritas mereka menyebutkan afdoliyahnya atau utamanya seorang melaksanakan saum Syawal itu adalah sejak dimulai tanggal 2 di bulan Syawal. Tapi itu adalah afdoliyahnya. Artinya bahwa dalam pendapat yang lain juga dinyatakan dia boleh memulai puasa Syawal ini dari hari apapun selagi dia mampu. Yang penting bahwa dia melaksanakan saum Syawal ini sebanyak 6 hari di bulan Syawal sampai berakhirnya bulan Syawal. Maka itulah kira-kira yang kemudian bisa kita ambil. Kita bisa, kalau kemudian waktu kita sejak mulai tanggal 2 di bulan Syawal ini tidak ada aktivitas yang begitu harus menyita waktu sehingga harus berbuka, maka kita bisa mulai sejak tanggal 2. Tapi kalau kemudian kita memang ada keperluan, kita mengunjungi kerabat, kita mendatangi saudara yang dipastikan kita akan mendapatkan jamuan-jamuan dari kerabat kita, dari tetangga kita, dari sahabat kita, maka kapanpun kita mau memulainya, ketika mulai senggang, maka itu adalah waktu yang tepat kita mulai melaksanakan saum Syawal. Yang penting masih berada di bulan Syawal. Ahibatifillah, kemudian pertanyaan yang kedua yang muncul juga, apakah bagi seseorang yang kemudian memiliki tanggungan qadha selama bulan Ramadan kemarin terdapat beberapa hari yang kemudian ia tidak berpuasa, kemudian dia harus mengqadhanya di lain hari, apakah dia bisa mendapatkan keutamaan dari saum Syawal ini sedangkan dia harus mengqadhanya? Atau pertanyaannya, qadha terlebih dahulu atau mendahulukan saum Syawal terlebih dahulu?
Ahibatifillah, dalam hal ini pun para ahli ilmu, terutama para ahli ilmu dalam madzhab yang 4 itu mereka juga bersilang pendapat. Apakah orang yang memiliki kewajiban qada, dia mendahulukan qadanya atas 6 hari ya di bulan Syawal ini, atau mendahulukan 6 hari di bulan Syawal ini yang kemudian dilanjutkan dengan qadanya. Ahibatifillah, dalam pandangan dalam pandangan madhab Syafi'i, dijelaskan bahwasanya bagi orang yang memiliki tanggungan qada hendaklah menyelesaikan qadanya terlebih dahulu. Karena tentunya mengqadha saum itu hukumnya wajib. Adapun puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah. Maka oleh karenanya ketika ada hal yang wajib dan yang sunnah, maka dahulukanlah perbuatan-perbuatan yang wajib. Sehingga dalam pandangan madhab Asy-Syafi'i itu mendahulukan qada itu lebih diutamakan daripada kemudian mengawali saum 6 hari Syawal sedangkan dia memiliki tanggungan qada. Tetapi juga dalam pandangan yang lain dinyatakan mengambil riwayat Aisyah, di mana Aisyah ini pernah suatu ketika beliau mengqadha saum Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Dia tidak mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Sehingga ini dapat ditarik kesimpulan ada beberapa kemungkinan bahwa Aisyah itu melaksanakan keutamaan saum Syawal sedangkan dia masih memiliki qadha. Maka pendapat yang madhab yang lain ini menjelaskan bahwa mendahulukan saum Syawal itu tidaklah mengapa daripada menyelesaikan ataupun qadanya diakhirkan. Tetapi kemudian saya kembalikan kepada pandangan dari madhab Syafi'i, di mana bahwa mendahulukan qada itu lebih diutamakan ketimbang mendahulukan saum Syawal. Karena dalam pandangan Syafi'iyah termasuk juga dari pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam risalah-risalahnya dijelaskan bahwasanya bagi orang yang memiliki tanggungan qada hendaklah dia menyelesaikan qadanya tersebut. Karena insya Allah bagi siapapun yang kemudian dia menyelesaikan qada di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan keutamaan Syawal. Artinya bahwa bagi orang yang melaksanakan saum qada di bulan Syawal ini, pahala ataupun kebaikan keutamaan bulan Syawal pun dia akan dapatkan. Oleh karenanya maka dalam hal ini hendaklah kita bagi yang memiliki tanggungan qada baik karena haid ataupun nifas ataupun karena sakit ataupun pula mungkin karena dalam perjalanan, maka mendahulukan qada itu lebih baik daripada kemudian kita memulai awal saum Syawal ini sedangkan qadanya kita akhirkan. Ahibatifillah, tentunya dalam hal ini terdapat hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa yaitu hal ini adalah mensatukan perbuatan dalam dua niat. Maksudnya adalah kita tidak boleh kita melaksanakan satu kegiatan saum tapi dengan dua niat, yaitu niat mengqadha saum Ramadan dengan niat saum Syawal. Ini tidak boleh karena saum Ramadan dia berdiri sendiri, qadha Ramadan dia berdiri sendiri. Demikian juga bahwasanya saum Syawal pun saum yang berdiri sendiri. Oleh karenanya tidak bisa kemudian kita menyatukan atau mengkompromikan dua niat dalam satu pekerjaan. Ahibatifillah, mudah-mudahan apa yang akan kita lewati di bulan Syawal ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan saum selama 1 tahun penuh. Mudah-mudahan video singkat ini ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.